Oke, pendengar langsung aja nih kita bahas pertanyaan yang sering banget muncul. Boleh nggak sih kucing kesayangan kita di rumah ikut makan nasi bareng kita? Kan nasi makanan pokok kita ya. Nah, kita bakal coba bedah bareng-bareng nih infonya dari CNN Indonesia. Betul sekali. Dan sumber ini cukup jelas sih ngasih pandangannya. Kabar baiknya dulu nih. Nasi itu nggak masuk daftar makanan beracun buat kucing. Tapi tunggu dulu, jangan langsung kasih sparing ya. Ada beberapa hal penting nih soal nutrisi dan efeknya buat si meong. Nah, itu dia. Jadi nggak beracun, tapi kayaknya ada tapinya nih ya. Kenapa sih kok nasi ini dibilang kurang pas buat mereka? Gini, inti masalahnya itu ada di sifat alami kucing. Mereka itu apa ya istilahnya karnivora obligat. Artinya mereka itu wajib harus banget dapat nutrisi utamanya dari daging biar sehat. Ya kayak mobil balap butuh bensin khusus gitulah. Kucing butuhnya protein hewani. Sistem pencernaan mereka itu udah dirancang khusus buat ngolah daging. Beda banget sama kita atau anjing yang omnivora. Nah, karbohidrat di nasi, ya seperti info ini bilang, sebenarnya nggak ngasih manfaat nutrisi penting yang mereka butuhin. Oh gitu ya. Jadi kayak kita kasih makanan tapi isinya kosong gitu ya buat mereka. Nggak sesuai sama kebutuhan badannya. Tapi kalau dikit aja boleh kan? Cuma buat icip-icip gitu? Gimana infonya soal batasan amannya? Nah, betul. Kalau cuma icip-icip sesekali, terus jumlahnya dikit banget, mungkin nggak langsung bahaya ya. Panduan dari info yang kita bahas ini nyaraninnya nggak lebih dari, ya kira-kira 1 sendok makan per minggu. Itu buat kucing dewasa ya lo ya. 1 sendok makan. Seminggu. Iya, seminggu. Dan ini berlaku juga buat nasi merah atau jenis nasi lain. Jadi ya bener-bener seuprit aja. Wah, dikit banget ya. Jauh banget sama porsi kita. Nah, ini penting banget nih buat Anda yang di rumah. Kalau sampai kita ngasih kebanyakan atau keseringan gitu, apa risikonya? Info ini ngingetin soal bahaya apa aja nih? Kalau kebanyakan nasi, wah itu risikonya ganggu pencernaan mereka yang sensitif tuh. Dari artikelnya nih disebutin beberapa gejala yang mesti diwaspadai. Mulai dari perutnya nggak nyaman, terus bisa muntah, diare, kembung. Malah kadang sampai kelihatan kesakitan pas pup, atau jadi lemes gitu nggak mau main. Waduh, kasihan banget ya kalau sampai gitu. Efeknya lumayan serius juga ya ternyata. Terus gimana kalau buat anak kucing? Sama nggak aturannya? Atau ada yang beda nih menurut infonya? Nah, kalau anak kucing, ini penting banget dicatat. Aturannya lebih tegas. Sebaiknya jangan dikasih nasi sama sekali. Titik. Kenapa? Karena sistem pencernaan mereka itu masih rapuh banget, masih berkembang. Jauh lebih susah buat mereka ngolah karbohidrat. Anak kucing itu butuh banget diet yang padat nutrisi spesifik, terutama protein sama lemak hewani buat tumbuh kembangnya. Jangan sampai kita malah hambat pertumbuhannya. Oke, dicatat. Jadi jelas banget ya, prioritas utama ya makanan yang sesuai sama kodratnya dia sebagai pemakan daging. Kayak daging ayam, sapi, atau ikan tuna, salmon yang dimasak. Tapi masaknya ya gitu aja, tanpa bumbu, tanpa apa-apa lagi. Itu pilihan camilan yang jauh lebih benar ya, kayak yang disebutin juga di sini. Tepat sekali. Ngasih potongan kecil daging atau ikan yang dimasak matang itu jauh lebih baik. Kuncinya 3 nih. Pastiin matang sempurna, jangan pernah pakai bumbu apapun, garam, bawang, wah jangan deh. Sama pastiin nggak ada tulang kecil nyelip. Bahaya itu. Dan ingat lagi ya, ini cuma sebagai camilan atau hadiah sesekali aja. Porsinya kecil, bukan buat gantiin makanan utamanya dia yang formulanya udah pas. Sip. Penting banget itu soal porsi sama cara ngasihnya. Nah, ini buat jaga-jaga aja nih, amit-amit kalau kucing kita di rumah kok kelihatan sakit atau nggak nyaman habis makan sesuatu, entah nasi atau lainnya, langkah paling benar gimana? Jangan tunda, jangan coba-coba ngobatin sendiri atau nebak-nebak. Pokoknya, langkah paling aman dan benar ya langsung bawa ke dokter hewan terdekat. Biar dokter hewan yang periksa dan tentuin penanganan terbaiknya gimana. Lebih aman kan? Oke, jadi kesimpulan dari obrolan kita kali ini, nasi emang bukan racun buat kucing dewasa, tapi jelas bukan makanan yang bagus buat mereka. Nutrisinya kurang pas, terus risiko gangguan pencernaannya juga ada kalau kebanyakan. Jadi ya jauh lebih baik fokus ke makanan berbasis daging yang emang sesuai kebutuhan alaminya. Betul. Dan satu lagi nih, penting banget buat selalu amati reaksi kucing Anda sendiri tiap kali nyoba makanan baru. Sekecil apapun porsinya. Tiap kucing bisa beda-beda loh toleransinya. Kenali kucing Anda itu, kuncinya.
Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat kita semua di rumah. Seberapa sering sih kita tanpa sadar memanusiakan hewan peliharaan kita, termasuk soal makanan? Dan kapan ya waktu yang tepat buat kita berhenti sejenak, belajar lebih dalam, dan benar-benar menghargai apa sih kebutuhan unik mereka sesuai kodratnya? Mungkin itu yang perlu kita pikirin bareng-bareng.